yang ada dalam kehidupan manusia serta makna dalam tanda tersebut. Menurut Ferdinand de Saussure, semiotika adalah kajian ilmu mengenai tanda dalam kehidupan sosial manusia dan mencakup apa saja tanda-tanda tersebut serta hukum apa saja yang ada dalam tanda tersebut. Ferdinand de Saussure dalam semiotikanya itu memiliki 4 konsep, yaitu signifikan dan signify, parol dan language, sinkronik dan diakronik, dan sintakmatik dan paradigmatik. Yang pertama yaitu signifikan dan signify. Menurut de Saussure, signifikan dan signify adalah suatu komponen yang peranannya itu tidak dapat dipisahkan. Signifikan sendiri adalah hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita seperti suara, bunyi, gambar, kata, dan sebagainya. Sedangkan signify adalah makna atau pesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. Seperti contoh, misalnya, saat kita terbentuk sesuatu, secara refleks kita akan mengatakan suatu kata adu. Itu kata adu itu bisa ditandai sebagai signifik. Sedangkan saat kita mengatakan adu, itu menunjukkan bahwa kita sedang kesakitan. Sebagai tanda bahwa kita sedang kesakitan itu adalah signify. Yang kedua yaitu language dan parol. Language yaitu sistem bahasa dan sistem abstrak yang secara kolektif seakan-akan disepakati oleh semua pengguna bahasa dan digunakan dalam praktik berbahasa. Sedangkan parole yaitu sistem praktik bahasa dan bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada saat waktu tertentu. Language dan parole ini memiliki sifat yang berbeda. Dalam language sendiri yaitu sifatnya abstrak, keseluruhan sistem tanda, dan tersimpan dalam memori. Sedangkan parole yaitu memiliki sifat yang konkret, pengejawantahan dalam language, dan bersifat fisik. Yang ketiga yaitu sinkronik dan diakronik. Sinkronik adalah telaah bahasa yang mempelajari bahasa dalam suatu kurun waktu tertentu. Sedangkan diakronik ialah telaah bahasa dalam mempelajari bahasa secara terus-menerus sepanjang masa selama bahasa itu masih bisa digunakan. Yang keempat yaitu sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik adalah menjelaskan hubungan antar unsur dalam konsep bahasa yang bersifat teratur dan tersusun, yaitu bersifat secara linier, yang maknanya itu tidak dapat dirubah. Sedangkan paradigmatik ialah menjelaskan hubungan antara unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat pada tuturan yang bersangkutan, sehingga salah satu unsurnya itu dapat diganti dan tidak bisa merubah makna. Contoh dalam sintakmatik adalah yaitu dalam kata ibu mengurus bayi. Kalimat itu tidak bisa dirubah atau diganti tempatnya karena makna tersebut akan berubah. Sedangkan dalam paradigmatik seperti contoh ayah makan bersama ibu dan ayah makan bersama bayi, makna tersebut bisa dirubah, makna tersebut bisa unsurnya bisa dapat diganti, tapi tidak dapat merubah makna. Sekian mungkin penjelasan dari saya tentang teori semiotika
Apabila ada salah atas penjelasan saya dan kalimat saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.